Situasi negara saat ini sedang kacau, Mbah. Jadi isinya cuma bertengkar. Bagaimana tanggapan jenengan? Karena di Indonesia itu banyak paham dan banyak warna dan banyak kepentingan. Kepentingan yang berbeda, itulah yang menciptakan rasa pangrasa tidak bisa rukun. Andai kata warna, Indonesia berwarna merah, putih, hijau, kuning, hitam. Sehingga yang putih menjadi orang yang terkemuka, maka yang merah, yang kuning, yang biru mereka benci kepada yang putih. Andai kata yang merah yang ada di atas mereka pimpin negara, maka yang warna kuning, hijau, hitam juga tidak suka. Andai kata yang hitam menjadi orang yang ada di atas, artinya menjadi presiden, maka warna putih, warna kuning, warna biru, dan warna hijau mereka juga tidak suka. Sehingga disinilah letaknya warna, paham, keyakinan. Mereka tidak akan bisa sama. Yang bisa menyamakan adalah kesadaran. Sehingga kita harus sadar diri agar mereka dipimpin oleh satu orang dan kita hanya pasrah dan sumarah. Dan kita harus percaya apabila kita tidak suka, kita harus menanti masa bakti mereka. Apabila mereka yang ada di atas memimpin sebuah negara, mereka selalu menghujat, mereka selalu tidak suka, mereka selalu mencari kesalahan dan kekurangan, maka negara ini tidak akan tentram sepanjang masa. Apalagi kita tahu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun Tirto Prahara atau Tirta Prahara, artinya akan ada kejahatan alam atau alam semesta ini akan goyah atau akan ada musibah, sehingga banyaknya tanah longsor, hujan puting beliung dan sebagainya. Kita harus waspada. Belum lagi yang dinamakan prahara. Prahara itu adalah perkara. Perkara adalah merupakan hal-hal yang sangat berbahaya, sehingga bisa juga apabila ini tidak diredam, apabila ini tidak disadari, maka bisa juga akan terjadi peperangan saudara kita. Tentu kita memiliki pilihan atau memiliki presiden yang akan kita ajukan. Tentu apabila presiden kita dilecehkan, maka penganut atau penggemar atau mereka yang percaya kepada pilihannya, mereka juga berani untuk mengayomi kepada pilihannya. Kemudian banyak sekali paham-paham yang berbeda, karena di dalam negara kita itu pahamnya tentu berbeda-beda, termasuk keyakinan. Sehingga apabila kita mencari satu orang yang putih dan hatinya baik, belum tentu mereka menjadi presiden, mereka bisa dipercaya orang, belum tentu mereka bisa untuk memberikan kesemakmuran kepada rakyat, belum tentu bisa mereka yang putih bisa merukunkan seluruh rakyat Indonesia. Kadang-kadang yang tidak putih, yang berwarna hijau, kuning, biru dan sebagainya, belum tentu suka kepada yang putih. Ada kata yang putih menjadikan raja, mereka yang benar-benar sudah putih belum tentu mereka disukai oleh rakyat. Sehingga disinilah letaknya teman-temanku dan saudaraku yang saya muliakan, bahwa kita itu di negara kita majemuk, banyak paham, banyak pendapat, banyak perbedaan, banyak suku ras dan sebagainya. Maka yang paling penting adalah kesadaran yang tinggi. Seperti halnya kita tahu bahwa seperti Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, saya 100% tidak memilih dan tidak mendukung kepada Bapak Jokowi. Saya kalau bicara jujur, enggak saya tambah, enggak saya kurangi. Saya dulu tidak memilih Bapak Jokowi. Namun saya harus berjiwa satria. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, perubahan sangat banyak sekali, dan bantuan-bantuan yang diluncurkan kepada rakyat Indonesia benar-benar sudah terbukti nyata dan bisa dirasakan. Kemudian juga pembangunan seluruh Indonesia mereka diperhatikan, termasuk Bapak Jokowi juga perhatian kepada yaitu hubungan antar negara. Kemudian Pak Jokowi juga punya nama baik di kancah dunia internasional, sehingga kita sulit untuk mencari keburukan Pak Jokowi itu terletak di mana, kesalahan Pak Jokowi terletak di mana.
sehingga kita kesulitan untuk mencari kelemahan dan sulit untuk mencari keburukan Pak Jokowi. Namun bagi orang yang tidak satria, orang yang tidak jujur, orang yang mencari keuntungan, mudah saja mencari kelemahan, mudah saja mencari keburukan orang lain. Sehingga kita harus jujur, karena kita itu merupakan negara yang beragama. Kita punya agama. Kalau kita selalu menghujat dan kita menghina kepada orang lain, bagaimana ketakwaan kita? Orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka menghindari pemitnahan, kekacauan, penghujatan, dan selalu menghindar kepada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang selalu menjatuhkan kepada orang lain. Rata-rata orang yang bersembah kepada Tuhan, mereka penuh dengan kesadaran dan mereka takut untuk menjalankan dosa, apalagi menjatuhkan kepada orang lain. Karena kita ini bertakwa kepada Tuhan, tidak hanya semata lahirnya saja, kita bertakwa lahir dan batin. Sehingga kita hati-hati dalam untuk menilai kepada orang, karena belum tentu yang dinilai itu buruk ternyata buruk. Betul gitu. Kata kita bernilai mereka dianggap buruk, ternyata tidak buruk, malah baik. Sehingga kita sulit untuk meramal jiwa orang. Sehingga yang terbukti saja bahwa Pak Jokowi selama menjabat jadi presiden, mereka belum pernah kena pelanggaran tumprap, yaitu hukum yang ada di Indonesia. Apabila Pak Jokowi salah, pasti sudah dipenjarakan. Itu pasti. Iya, Mbah. Karena Pak Jokowi tidak bisa dipenjarakan karena mereka tidak menjalankan kesalahan, yang mana mereka tidak pernah menabrak dengan aturan dan perundang-undangan. Sehingga jelas saja Pak Jokowi adalah penggemarnya banyak sekali. Apabila mengganggu kepada Pak Jokowi, termasuk pemerintah pun juga membela, dan termasuk rakyatnya yang mencintai Pak Jokowi, karena hampir 80% rakyat Indonesia masih mencintai kepada Bapak Joko Widodo yang selaku dari Presiden Republik Indonesia. Sehingga bagi orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi, mestinya mereka harus diam saja, tidak usah mencari cara-cara yang lain untuk menghujat. Kemudian mereka mencari kesalahan seperti ijazah yang palsu, ingin demonstrasi, mereka ingin menurunkan Pak Jokowi, mereka ingin memenjarakan Pak Jokowi. Jadi dasar-dasar yang akan menyusahkan kepada Pak Jokowi. Mereka juga akan dimusuhi oleh rakyat-rakyat yang mencintai kepada Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi juga dilindungi hukum. Bapak Jokowi juga dilindungi oleh negara atau pemerintah. Sehingga kita akan menjatuhkan kepada orang lain itu harus berhati-hati, saudaraku. Saya sama sekali tidak ada ikatannya dengan Pak Jokowi. Saya bukan merupakan penggemar Pak Jokowi dan saya tidak pernah memilih Pak Jokowi. Tapi saya bisa memilih dan memilah bahwa ini benar dan ini salah. Pengamatan saya selama Pak Jokowi menjadi presiden, mereka sudah baik sekali. Saya bisa menilai Pak Jokowi bekerja dengan 8. Saya nilai dengan 8. Akhirnya kalau kita menilai 100 kan tidak bisa, Mbak. Kita menilai dari 100 ke 80, itu penilaian saya. Dan masih banyak orang-orang berjuta-juta yang menilai baik kepada Bapak Jokowi. Sehingga apabila Pak Jokowi dijatuhkan, kemudian salahnya apa? Mereka siang, pagi, sore, malam mereka bekerja untuk bangsa dan negara ini, hingga mereka membanting tulang, bahkan mereka berani, yaitu dengan taruhan nyawanya demi negara ini, demi bangsa ini, agar rakyat ini bisa menerima kesemakmuran dan ketentraman. Kita tahu bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden, negara ini aman, tanpa ada peperangan di antara negara, tanpa ada peperangan di antara satu negara di dalam negara aman, antar negara yang lain juga aman. Di dalam perbatasan negara kita masih bisa mengamankan, sehingga kita juga tidak bisa untuk yaitu menjatuhkan kepada pertahanan nasional. Terbukti bahwa negara kita hari ini juga aman dan kita tidak tahu peperangan yang mana rakyat itu akan takut. Sehingga dengan inilah masyarakat kita sudah merasa tentram, sudah merasa nikmat. Apabila kenikmatan ini, ketentraman ini akan dicampuri dengan hal-hal yang mengakibatkan kepanasan, yang akan mengakibatkan peperangan, apakah kita sedang dengan perang? Bahwa perang pasti mengorbankan baik jiwa dan raga, baik mengorbankan wilayah dan mengorbankan harkat martabat seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting kita bicarakan, sehingga kita sebagai warga Indonesia mendukung kepada
kerja pemerintah, kita mendukung kepada program-program negara, karena kita hidup di dalam negara. Kita tidak bisa lepas daripada negara, karena negara benar-benar perhatian kepada rakyatnya. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga kita tidak boleh menuruti nafsu kita, agar orang-orang atau negara manut dengan karep kita, nuruti dengan kekarapan kita. Karena kita itu sudah diatur di dalam sebuah lembaga negara, sehingga kita harus patuh kepada aturan-aturan negara. Itu yang paling penting. Orang yang paling baik adalah orang yang patuh kepada tuntunan agama dan tuntunan negara. Yang jelas apabila di negara ini mendapatkan kesalahan, mereka bersalah kepada negara, mereka bersalah kepada rakyat, mereka bersalah kepada agama, pasti mereka akan dituntut, mereka akan dipenjarakan. Sehingga kita tidak usah bertele-tele untuk mengatasi negara ini. Yang penting kita bersatu di antara negara ini, bersatu kepada rakyat, dan kita ikut serta menjunjung dengan pengkokohan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena Pancasila dan undang-undang itulah yang bisa mengikat kita menjadi masyarakat atau rakyat yang bisa rukun, tentram, dan damai. Kesimpulannya yang saya bicarakan bahwa kita hendaknya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tidak ada orang yang sempurna di jagat raya ini. Siapapun, walaupun kita punya pilihan yang sangat sempurna sekali, kita punya pilihan calon presiden yang nilainya 10, walaupun kita punya pilihan orang yang sempurna dijadikan presiden, belum tentu rakyat ini akan puas, belum tentu rakyat ini semua akan senang. Pasti ada orang yang tidak senang. Sehingga kita harus tahu tentang hal itu. Karena apa? Karena negara ini majemuk, karena negara ini berbagai pendapat, berbagai agama, dan berbagai aliran, termasuk berbagai perbedaan di dalam kita berpendapat. Seperti itu Mbak yang kita sampaikan. Iya. Ya teman-teman, jadi itulah mengenai situasi negara yang semakin hari semakin panas, sudah dijelaskan oleh Mbah Gendul Jopo Montro. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua, menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Mbah Gendul ada tambahan lain? Rakyat seluruh yang ada di Indonesia, terutama orang yang waras, mereka hanya butuh hidup ini cukup, baik sandang, pangan, dan papan. Dan mereka hanya mengharapkan agar mereka mudah mencari rezeki dan kebutuhan mereka bisa tercukupi. Rakyat tidak butuh perkara, rakyat tidak butuh konflik, rakyat tidak butuh perang, dan rakyat tidak butuh perbedaan, dan rakyat tidak butuh presiden yang dianggap sempurna. Rakyat hanya butuh presiden yang bisa mengatur, menata, menenteramkan, memberikan kemakmuran kepada rakyat, sehingga rakyat ini akan mudah hidup, bahwa rakyat ini akan tercukupi kebutuhannya. Yang paling penting adalah merupakan kebutuhan rakyat agar bisa terpenuhi. Karena kita sebagai warga negara, kita pasrah kepada yaitu yang memegang kekuasaan di negara ini. Tentu kita hati-hati dalam mengoreksi orang, terutama koreksilah diri kita sendiri. Apa yang kita sumbangsihkan kepada negara? Kita sudah pernah nggak berjasa kepada negara? Itu yang paling penting. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbah Gendul. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merdeka, selamat sejahtera. Terima kasih. Salam.